guys, welcome back to our channel Tentor Inspiratif. Kali ini bersama saya Kak Ahmad, kita akan membahas soal-soal TPS yang biasa keluar di SNBT. Oke, mari simak bersama-sama. Oke, kita ke soal pertama ya adik-adik. Bisa disimak ya, jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya adalah sepertiga. Dan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah seperenam. Pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah pecahan yang dimaksud, dan Q adalah 2/15. Oke, caranya seperti ini ya. Yang pertama, kita misalkan pecahan itu apa deh? X per Y gitu ya. Misalkan adalah X per Y. Nah, yang pertama yang diketahui apa? Yang diketahui pembilangnya ditambah 3, pecahannya menjadi 1/3. Pembilang itu yang mana? Pembilang atas atau bawah? Ya benar, pembilang itu yang atas. Pembilangnya ditambah 3. Ternyata nilai pecahannya adalah 1/3. 1/3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita kali silang. Nah, kali silang gini ya. Seret, seret. Oke. Berarti ini kita kali silang 3 dikali X plus 3 sama dengan Y dikali 1. Ini ya. Jangan lupa, yang ini caranya adalah dikali pelangi. Seret, seret gitu ya. Kali pelangi. Berarti 3 kali X adalah 3X plus 3 kali 3 9. Sama dengan Y kali 1 adalah Y. Nah, kan udah nggak bisa diapa-apain tuh. Kita berhenti dulu. Nah, berhenti. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, gitu ya. Kita anggap persamaan pertama. Terus yang kedua, apa tuh yang diketahui kedua? Yang kedua, jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Nah, kan tadi X per Y. Penyebut yang mana berarti? Benar, yang bawah. Diapakan tadi bawahnya? Dikurangi 3. Nilai pecahannya menjadi 1/6. 1/6. Caranya sama, kita kali silang. Kali silang. Seret, seret. Gitu ya. Berarti jadi gimana? Jadi 6 kali X. Nah, X kali 6 sama dengan Y-3 dikali 1. Gitu ya. Berarti kita punya apa? 6X sama dengan Y-3. Atau kalau kita ubah ke sana, berarti 6X plus 3 itu sama dengan Y. Oke, ini kita dapat persamaan yang kedua. Yang kita cari apa sih? Yang kita cari kan persamaan tersebut. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y. Caranya diapakan? Dari dua persamaan ini, kita eliminasi atau substitusi, gitu ya. Nah, kalau modelnya seperti itu deh ya, mending langsung kita substitusi. Kenapa? Karena persamaannya Y sama dengan, ini juga Y sama dengan. Kita substitusi langsung aja. Y sama dengan Y, gitu ya. Y yang kiri saya buat yang atas, berarti apa tuh? 3X plus 9 sama dengan yang bawah 6X plus 3, gitu ya. Seperti biasa, kelas 12 kan sudah bisa lah ya, kan SNBT untuk kelas 12. Ini X-nya kita bawa ke kiri, jadi 3X bawa ke kiri jadi min 6X, sama dengan 3, 9-nya bawa ke kanan jadi min 9. Berapa nih? 3 min 6? Min 3X, sama dengan 3 min 9, min 6. Berarti X-nya berapa? Min 6 dibagi min 3. Berapa tuh? 2, gitu ya, 2. Lalu, untuk mencari Y, kita substitusi ke salah satu. Mana? Ke atas saja ya. Y sama dengan 3X plus 9. X-nya berapa tadi? 2. Berarti ini 3 kali 2 tambah 9. Berapa tuh? 6 tambah 9, 15. Jadi, pecahannya adalah berapa? Nah, jadi nilai P adalah pecahan tersebut kan X per Y, yaitu berapa? X nya 2,
Y-nya 15. Nah, Q-nya diketahui di soal adalah berapa tadi? Q-nya 2/15. Berarti hubungan P dan Q apa? Iya, benar. Jadi P sama dengan Q. Nah, sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya. Gampang kan ternyata ya? Gampang. Oke. Oke, kita ke soal kedua ya adik-adik. Soal kedua ini tentang himpunan. Nah, ada 100 pengunjung sebuah rumah makan. Rumah makan tersebut hanya memberikan 2 pilihan sambal untuk aneka penyetan yang dijual, yaitu sambal matah dan sambal bawang. Jika ada 60 orang yang memesan penyetan dengan sambal matah dan 55 orang memesan penyetan dengan sambal bawang, dari pernyataan di atas terdapat beberapa pernyataan berikut. Nah, kita lihat ada 4 pernyataan. Ada 15 orang yang memesan penyetan dengan 2 sambal tersebut. Yang kedua, ada 45 orang yang hanya memesan penyetan dengan sambal matah. Yang ketiga, ada 40 orang yang hanya memesan penyetan dengan sambal bawang. Dan yang keempat, banyak orang yang maksimal memesan kedua sambal tersebut adalah 50 orang. Tadi diketahui jumlah orangnya ada 100. Yang memesan sambal matah 60, yang memesan dengan sambal bawang ada 55. Lalu ada 4 pernyataan yang dicari kebenarannya gitu ya. Oke. Gunakan rumus ini adik-adik. Yang pertama, jumlah itu sama dengan Kak Ahmad pakai istilah suka ya. Suka 1 dikurangi suka 2 terus ditambah yang tidak suka. Nah, kalau dikaitkan dengan soal ini berarti yang memesan gitu ya. Jadi suka 1 itu artinya yang memesan dengan 1 sambal, yang suka 2 itu yang memesan dengan 2 sambal, yang tidak berarti yang memesan tanpa kedua sambal tersebut gitu ya. Nah, kita analisa dulu. Jumlahnya berapa tadi? 100. Suka 1 artinya yang memesan 1 jenis sambal, yaitu matah bawang. Kita jumlahkan 60 tambah 55. Nah, yang memesan keduanya di data ini kan belum ada. Berarti kita misalkan aja X. Berarti ini dikurangi X gitu ya. Terus yang tidak memesan dengan keduanya di datanya kan juga belum ada. Kita misalkan T. Oke ya. Lalu dari sini kita ubah X-nya jadi di kiri gitu ya. Jadi X itu sama dengan ini kalau ditambahkan 100 berapa tuh? 15 ya. 100 pindah sana jadi min 100 tambah T gitu ya. Berarti kita punya pernyataan X itu 15 ya berarti ya. 15 ditambah T ya kan. Nah, artinya apa? Artinya X itu kan banyak orang yang memesan keduanya. Banyak orang yang memesan keduanya itu adalah 15 ditambah banyak orang yang tidak memesan dengan keduanya. Kita tahu di sini X dan T itu kan merepresentasikan banyak orang. Berarti kan nilainya tidak mungkin negatif. Sehingga nilai X itu minimumnya pasti 15. Kenapa? Karena T-nya nggak mungkin negatif. Jadi dia paling kecil 0 sehingga X-nya paling kecil 0. Lalu untuk X yang maksimum, caranya pilih dari dua ini yang kecil yaitu 55. Kenapa? Karena X kan menyatakan banyak orang yang memesan dengan kedua sambal. Andaikan ada 56 katanya. Katakanlah X maksimumnya 56, kan lebih dari 55. Berarti artinya kan ada 56 orang yang memesan dengan sambal matah sekaligus sambal bawang. Kan bertentangan dengan yang diketahui bahwa yang memesan dengan sambal bawang cuma 55 gitu. Jadi nggak bisa ya kalau lebih dari 55. Jadi X itu maksimumnya 55. Oke, dari sini kita bisa jawab nomor 1. Apa itu ya? Nomor 1, ada 15 orang yang memesan keduanya. Bisa nggak tuh? Bisa ya, karena tadi X minimal 15. Jadi bisa 15, bisa 16, bisa 17, sampai maksimum berapa? Yang memesan dengan kedua sambal maksimum 55. Berarti yang 1 benar. Gitu ya. Nah, ingat 3, kalau di soal yang tipe jawabannya
1, 2, 3. A-nya 1, 2, 3 kan. Yang B 1 dan 3. Yang C 2 dan 4. Yang D 4 saja. Yang E itu semuanya benar. Maka nanti kalau satu benar, yang 3 juga pasti benar. Gitu ya. Itu trik untuk di SNBT nanti. Tapi karena kita sedang belajar, kita bahas aja semuanya. Gitu ya. Satu benar ya. Ada 15 orang yang memesan keduanya. Nah, ada. Terus yang kedua, ada 45 orang yang hanya memesan dengan sambal mata. Oke, coba. Sambal mata berapa? 60 kan? Jadi kalau hanya memesan dengan sambal mata, hanya mata, nah, berarti berapa caranya? Ya 60 itu dikurangi dengan siapa? Dikurangi X, dikurangi yang keduanya. Berarti kalau X-nya kita anggap 15, maka bisa aja 60 kurangi 15 gitu ya. Berarti berapa? Berarti 45. Bisa benar nggak? Bisa. Gitu ya. Jadi ini benar. Oke. Lalu pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga apa? Nah, ada 40 orang yang hanya memesan dengan sambal bawang. Caranya sama ya. Berarti yang hanya bawang itu sama caranya. Yang pesen bawang berapa? 55 dikurangi X. Nah, X-nya tadi berapa? Kita anggap 15. Berarti berapa tuh? 55 kurangi 15. Jadi berapa? Jadi 40. Benar juga ya? 40. Nah, yang keempat, maksimal keduanya adalah 50 orang. Maksimal yang memesan dengan kedua sambal ada 50. Di sini berapa katanya maksimal? 55. Berarti yang keempat salah. Gitu ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Opsinya apa adik-adik? Nah, opsinya yang A. Gitu ya. 1, 2, dan 3 benar. Gitu ya. Oke, kita ke soal ketiga ya adik-adik. Di sini ada soal tentang perbandingan. Soalnya, Dava mendapat tugas untuk menangani suatu proyek yang akan selesai dalam waktu 30 hari dengan 10 pekerja. Setelah bekerja selama 10 hari, 4 orang pekerjanya sakit dan bekerja lagi pada hari ke-16. Berapa tambahan pekerja yang harus didatangkan oleh Dava agar proyek tersebut selesai tepat waktu? Oke, kita akan membahasnya ya. Oke, tadi diketahui apa? Si Dava menjadi manajer gitu ya, akan melakukan suatu proyek gitu ya. Yang diketahui deadline-nya waktunya adalah 30 hari. Pekerjanya awalnya berapa? 10 orang. Nah, ada kasus tuh. Setelah 10 hari bekerja, ternyata 4 orang pekerjanya itu sakit dan kembali lagi bekerja di hari ke-16. Berarti sakitnya berapa hari tuh? Sakitnya 5 hari gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa tambahan pekerja yang harus didatangkan oleh Pak Dava supaya deadline-nya terpenuhi gitu ya, supaya pekerjaannya selesai tepat waktu. Oke. Di sini kita memakai prinsip rencana itu harus sama dengan realisasi. Nah, kalau di kehidupan nyata kan dibalik realisasi yang harus sesuai rencana. Tapi kalau di matematika kita nulisnya dibalik aja deh ya. Rencana itu sama dengan realisasi. Nah, ini ya, rencana sama dengan realisasi. Nah, rencananya tadi gimana? Rencana awalnya kan deadline 30 hari dikerjakan oleh 10 pekerja. Berarti ini 10 pekerja bekerja selama 30 hari. Dikalikan ya. Kenapa dikalikan? Karena hubungan antara waktu dan pekerja itu berbanding terbalik. Bagaimana tuh Pak? Pekerjanya kalau tambah banyak maka waktunya tambah dikit, gitu ya. Nah, kalau pekerjanya tambah banyak maka akan cepat selesai. Berarti waktunya kan tambah dikit, gitu ya. Sama dengan realisasi. Realisasinya gimana tadi yang bekerja? Ada 10 orang pekerja, lengkap kan awalnya, bekerja selama 10 hari. Dari mana? Dari sini. Terus di hari ke-11 sampai 15, berarti 5 hari ya. Ada 4 yang sakit, berarti berapa yang kerja? 10 kurangi 4, jadi 6. 6 yang bekerja selama 5 hari. Nah, tentunya kan ada pekerjaan yang terbengkalai itu. Maka
di tahap terakhir ini, yang ketiga itu, sisa berapa hari? Sisa 15. Nah, 15. Berarti kan karena ada pekerjaan yang terbengkalai, Pak Dava harus menambah pekerja. Nah, kita anggap aja X. Nah, kita anggap X ya. Oke. Berarti ini kita hitung. Berapa itu? 300 sama dengan 10 kali 10. 100 tambah 30. X kali 15 berarti 15 X. Gitu ya. Lalu ini 300 sama dengan 130 tambah 15 X. Berarti ini bawa ke sana 170 ya. 170 sama dengan 15 X. Berarti X-nya berapa? 170 per 15. Kira-kira berapa? Kira-kira kan 11, sekian. Nah, karena X itu banyak pekerja, kalau 11 pekerja aja kan kurang tuh. Harus 11 lebih kan? Berarti mending lebih. Jadi ini kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 12. Berarti X ini adalah 12. Tapi jangan buru-buru, jawabannya bukan 12. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Nah, berarti gimana? Tambahannya berarti X-nya kan 12 ya? 12 dikurangi awalnya. Awalnya berapa? 10. Nah, jadi di tahap paling akhir ini Pak Dava harus nambah 2 orang pekerja. Begitu ya. Oke, kita ke soal yang keempat ya. Diketahui fungsi Gx sama dengan X min 3 per 2X plus 1 dengan X tidak sama dengan min setengah. Jika G pangkat min 1 adalah inverse dari fungsi G, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Tadi diketahui apa? Gx-nya adalah X min 3 per 2X plus 1. Nah, kan ditanyakan hubungan P dan Q. P-nya apa tadi? P-nya adalah G inverse dari 4. Nah, nanti kita cari ini ya. Terus Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah Q-nya adalah min 1. Nah, Q-nya min 1. Tulis di sini aja ya, Q-nya min 1. Bagaimana hubungannya? Apakah lebih besar P atau Q atau sama? Gitu ya. Nah, di sini ada rumus ya adik-adik ya. Kalau ada fungsi yang bentuknya AX plus B per CX plus D, jadi kalian harus ingat X-nya harus di bagian kiri ya. Maka cara mencari inverse-nya adalah A dan D-nya ini tinggal ditukar lalu dikasih min. Nah, jadinya A-nya ditukar dengan D, jadinya min D dikasih min ya. Terus yang sini jadi min A, kayak gitu ya. Sehingga kita punya G inverse-nya. Nah, G inverse-nya di bagian atas itu ini tinggal ditukar. Nah, di sini angkanya berapa kalau nggak kelihatan? 1 ya. Nah, 1 kita tukar. Karena sama-sama angka 1, berarti tinggal kita kasih min. Berarti atas jadi min 1, tapi satunya nggak usah ditulis ya. Min X min 3 per yang bawah 2X, jadi berapa itu? Min 1. Min 1. Nah, yang kita cari apa? Yang kita cari G inverse 4. Berarti berapa? Min 4, min 3, gitu ya. Per 2 kali 4, terus min 1. Gitu kan? Berarti berapa itu? Min 7 per 8, min 1. Bener ya? 8 min 1 berapa? Ya, 7. Nah, min 7 bagi 7 sama dengan min 1. Berarti nilai P-nya itu min 1, Q-nya juga min 1. Jadinya P sama dengan Q. Gitu ya. Jawabannya apa? Jawabannya yang C. Nah, mudah bukan? Oke guys, kita menginjak ke soal kelima ya. Kali ini ada soal tentang bangun datar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Keliling lingkaran pada gambar di atas adalah 44 cm. Jika luas daerah yang diarsir adalah 246 cm persegi, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P-nya keliling dari persegi, Q-nya 70 cm. Oke, kita tahu di sini ada persegi ya,
ada persegi. Kalau persegi kan berarti bisa kita anggap dia S gitu ya. S. Nah, sisinya S. Terus di sini ada lingkaran. Lingkaran itu kelilingnya 44 cm. Dari rumus keliling, dari keliling ini kita bisa mencari jari-jari, gitu ya. Terus nanti luas arsinya 246. Yang akan kita cari apa? Yang akan kita cari adalah keliling dari persegi. Berarti kita harus ngitung S-nya ini dulu. Nah, gitu ya. Oke. Berarti kita tahu keliling lingkaran rumusnya apa, Dek? Rumusnya adalah 2πr, gitu ya. Nah, jadi keliling lingkaran itu kan 44 katanya ya. Ini 2πr sama dengan 44. Muncul pertanyaan, P-nya pakai yang mana, Kak? 22/7 atau 3,14? Kalau ini bukan koma-koma, jadi kita positif thinking aja pakai P-nya yang 22/7, gitu ya. Kita coba. Berarti ini 2 kali 22/7 dikali R sama dengan 44. Nah, 2 kali 22 kan 44 ya. 44/7 kali R itu sama dengan 44. Berarti R-nya berapa? Ini pindah ke sana. Jadinya 44 dikali ya 7/44. Nah, ini sama-sama 44 boleh dicoret. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 7. Nah, kita ketahui jari-jari lingkarannya 7. Lalu apa yang bisa dilakukan lagi? Kita gunakan yang di kedua. Luas arsir. Luas arsir kalau di sini caranya gimana? Luas persegi dikurangi luas lingkaran, gitu ya. Jadi kita tulis dulu. Luas arsir sama dengan berapa? 246. Luas arsir itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Ini 246. Gitu ya. Luas persegi rumusnya apa? S kuadrat, karena kita nyimpulkannya tadi S ya. Dikurangi luas lingkaran apa? Pi kali R kuadrat sama dengan 246. Nah, kita hitung dulu. Berarti S kuadrat min, karena jari-jarinya 7, berarti ini Pi-nya pakai 22/7 ya, kali R kuadrat. Kita nulisnya gini aja, 7 kali 7 sama dengan 246. Berarti S kuadrat sama dengan, nah ini kita coret dulu ya. Nah, 22/7, 22 kali 7 ini dulu ya. 22 kali 7 berapa? 154 sama dengan 246. Gitu ya. Sehingga kita punya S kuadratnya adalah 246 ditambah 154. Berapa tuh? Ya, 400. Nah, sehingga S-nya adalah akar dari 400. Berapa? 20. Nah, yang ditanya apa tadi? Yang kita cari adalah keliling persegi. Nah, keliling perseginya gimana caranya? 4 kali sisi ya, tuh gampang gitu ya. Berarti ini 4S, jadinya 4 kali 20. Jadi berapa? 80. 80 cm ya. Jadi nilai P-nya adalah 80 cm. Nilai H-nya berapa tadi? H-nya ya 70 cm gitu ya. 70 cm. Nah, jadi hubungan P dan Q apa? P lebih besar dari Q. Nah, jawabannya apa? Jawabannya yang A. Oke, gitu ya. Oke guys, sekian pembahasan soal TPS bersama Kak Ahmad di Tentor Inspiratif kali ini ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan dari Kak Ahmad, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga sebarkan video ini ke teman-teman kalian supaya kalian bisa belajar bersama untuk menghadapi SNBT yang akan datang. Gitu ya. Semangat, semoga sukses untuk kalian semua. Tentor Inspiratif.